Halo, selamat malam. Salam bahagia, salam senang, salam sehat. Tahu. Eh, Senang ya bisa lagi ada di sini sama kalian. Tapi sebelum aku melanjutkan, aku akan bercerita bagaimana kronologi aku bisa mendapatkan satu hal yang penting. Ya. Saat itu pagi, aku sedang jogging seperti biasa. Kemudian melihat satu spot yaitu kolam renang ya yang langsung berdekatan dengan tepi danau Toba ya. Eh, jadi kalau di dalam sebuah imajinasi kita visualisasikan itu seperti ada di Bali, tapi kalau di sini plus G, Bali G. Nah, eh, itu tidak bisa terjadi karena aku harus kerja ya. Lalu sambil aku melangkah, udah sore lah, aku akan ke sana. Terjadilah ya sore dengan aku membawa sebuah buku karena akan mantap sekali ya. Selesai berenang, minum teh di sana sambil baca buku gitu kan. Ternyata ketemu dengan Lai Daniel Joy di sana. Kemudian aku minta tolongin dia untuk foto sampai kita berada dalam sebuah cerita yang benar-benar nyambung dan tanpa alasan apapun aku senang bisa antarkan dia ke rumah dan ketemu langsung di pelataran pada sebuah bangunan gereja ya. Kemudian aku menebak ini adalah tempat di mana keluarga Daniel Joy salah satu pengurus atau pengerja gereja tersebut gitu. Wajar saja kalau aku dapetin buku ini ya. Bagus sekali kan bridge-nya aku kan. Forgotten kan ya. Di sini ada 180 halaman ditutup oleh doa oleh penulisnya langsung Francis Chan bersama Dane Jankowski ya. Di sini berkata berhenti mengabaikan Roh Kudus dan menjalani hidup yang penuh kuasa Roh Kudus, bro. Sebelumnya I'm not good about divine ya. Aku nggak terlalu bagus dan masih belajar tentang ketuhanan dan kalau diulas diriku tidak layak untuk membahas ini. Tapi sedikit cerita yang tanpa menambah dan mengurangin, aku juga menuliskan catatan-catatannya di sini ya yang akan aku bagikan. Nah, sebenarnya di awal buku ini sudah disampaikan poin dan tujuannya Mr. Francis Chan ini menuliskan apa isi dan rencana beliau menuliskan ini gitu. Dimana kita harus menyadarin adanya keajaiban-keajaiban yang pernah kita alami seumur dan senikmatnya kita menghirup kesegaran oksigen sampai detik ini. Tentu ada, siapapun pasti pernah mendapati keajaiban dalam hidupnya ya. Nah, di sini kalau menurut Mr. Francis, Roh Kudus itu inginnya juga diakui. Keajaiban yang pernah kita dapatin seumur hidup itu juga maunya di retail sama orang, maka dia akan tetap bekerja terus begitu. Nah, ada lagi bagian-bagian pengalaman kisah orang lain yang dibubuhkan oleh Mr. Francis Chan di sini. Salah satunya itu adalah tentang seorang wanita bernama Esther Ann Kim ya, berada pada halaman
107. Dan cerita ini adalah si Miss Esther Ann Kim ini pernah ditempatkan dalam sebuah sel, ya, ketika masa Perang Dunia II, ya, dan pendudukan Jepang atas Korea, ya. Disinilah perjalanan iman Esther benar-benar dimulai, karena dia tidak melakukan penyembahan berhala, ya. Kemudian dia dijebloskan, ya. Yang dimaksud penyembahan berhala itu adalah dia tidak mau bersujud dan menyembah kuil-kuil yang didirikan di setiap seluruh negerinya, dan akhirnya dipenjara selama 6 tahun, mulai dari tahun 1939 hingga 1945, gitu ya. Nah, ketika itu dia harus menerima sanksi untuk makan makanan busuk di penjara. Dia lebih menerima itu daripada harus melakukan penyembahan berhala. Kemudian ada satu malam, ya, seorang wanita muda berkebangsaan Cina yang dihukum karena membunuh suaminya dibawa masuk. Ia mengerang tanpa henti dan memukul-mukul pintu sampai penjaga mengikat tangannya di belakang punggung. Inilah wanita yang Tuhan panggil untuk Esther kasihi dan jangkau. Esther memegang kaki wanita itu di malam hari untuk menghangatkannya, meskipun tubuh wanita itu tertutupi kotorannya sendiri. Sekalipun jatah makan mereka sangat sedikit, Esther memberikan jatahnya selama 3 hari untuk wanita ini. Nah, sering berjalannya waktu, wanita ini akhirnya mulai merespons, melakukan percakapan, dan akhirnya menerima kabar baik Injil, ya. Wanita itu kemudian dieksekusi karena kejahatannya, tetapi ia menyongsong kematiannya dengan hidup dalam Kristus. Ya. Ini bukunya diperuntukkan, ya teman-teman, diperuntukkan untuk yang Kristiani, gitu. Nah, di sana Tuhan menggunakan Esther untuk melayani banyak orang. Wanita itu hanyalah salah satunya, dan banyak lagi tentunya orang-orang, ya. Apa yang menakjubkan di sini adalah di akhir cerita si Esther Ann Kim ini, yaitu dia bertanya kepada Tuhan, siapa yang engkau inginkan? Maksud engkau di sini adalah Tuhan, siapa yang Tuhan inginkan untuk kucintai bagi engkau hari ini, ya Tuhan. Pertanyaan yang memintakan Tuhan untuk menunjukkan seseorang kepada dirinya Mrs. Esther bisa melayani orang lain, gitu. Ini adalah kisah yang aku dapat dari sini. Kemudian di halaman yang berbeda, ya, ada satu bagian yang mengingatkan kita pada kutipan pasal atau Injil di dalam kitab suci Alkitab tentang Galatia 5, ya, yang berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, bahkan mungkin Anda pun menghafalkan daftar itu. Nah, ini kita sama-sama merenung tentang pernyataan-pernyataan yang ada di kalimat yang akan aku bacakan ini. Tapi mari kita melihat melampaui kualitas-kualitas itu sekarang dan tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memiliki tiap-tiap kualitas hingga ke tingkatan yang supernatural? Apakah Anda menunjukkan lebih banyak kebaikan dan kesetiaan daripada penganut Mormon yang Anda tahu? Penganut Mormon adalah, teman-teman, penganut
atau kehidupan orang-orang suci terakhir, ya, adalah kehidupan orang-orang suci yang terakhir. Penganut Mormon yang Anda tahu, apakah Anda lebih bisa mengendalikan diri daripada teman muslim Anda? Punya lebih banyak damai sejahtera daripada umat Buddha, mengalami sukacita yang lebih besar daripada orang ateis. Jika Tuhan benar-benar hidup di dalam Anda, tidakkah seharusnya Anda ingin menjadi berbeda dari orang lain? Paragraf berikutnya masih tetap penting. Yang paling mengganggu saya adalah ketika kita tidak merasa terganggu saat Tuhan yang hidup di dalam kita tidak membuat banyak perbedaan yang nyata. Kebanyakan jemaat cukup puas jika bisa menemukan sedikit kedamaian, bukan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Kita hanya butuh damai sejahtera yang cukup untuk bertahan hidup selama seminggu dalam kurung atau bahkan mungkin sehari. Ya. Rahasia-rahasia buku ini sangat tidak mudah untuk aku sampaikan ke teman-teman, maka akan sangat hebat dan luar biasa kalau kita sama-sama memiliki buku ini. Ya. Sampai di sana buku yang bisa aku bagikan tentang Forgotten Guide, tapi itu masih dari versiku ya. Mudah-mudahan ada orang-orang yang bisa berhasil menerima maksud dan tujuan yang aku sampaikan ini lewat isi buku Forgotten God dari Mr. Francis Chan. Ya. Terima kasih Mr. Francis Chan untuk ceritamu dan juga pengalaman-pengalaman kisah di dalamnya. Berhasil terus untuk tulisan-tulisan berikutnya, berhasil juga untuk teman-teman yang setia untuk hidup dengan kisah dan cerita-cerita yang aku bagikan ke kalian ya. Oke, see you next. Terima kasih, selamat istirahat and dadah.